Happy weekend semuanya. Di video kali ini kita list akumulasinya agak sedikit beda ya, dimana di video kali ini saya akan melihat khusus untuk saham kapal, saham kapal-kapalan ya, saham yang bergerak di banyaknya di kapal. Saya akan melihat secara teknikalnya dan bandarmologinya apakah menarik. Nah, simak di video kali ini tentang list akumulasi dan technical analysis saham kapal. Jadi ini memang khusus untuk saham-saham yang ada lini bisnis kapalnya, khususnya ada Samudra Indonesia, Temas, PSSI, BSML, TPMA, SIP, dan HAIS. Oke, kita bahas satu persatu. Ada SMDR ya. Yang pertama kita akan bahas SMDR secara teknikal dan bandarmologinya seperti apa, terutama di perdagangan minggu ini. Nah, untuk minggu ini sendiri itu kan perdagangannya cuma 3 hari ya, 29 sampai 31. Kamis libur, hari lahir Pancasila, lalu Jumat ini juga libur, hari raya Waisak. Dan ini saya take di hari Sabtu. Take-nya di hari Sabtu. Oke, kita lihat ya, sejak Senin untuk SMDR sendiri ini so-so ya, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Cuman kalau kita lihat ya, dari bayarnya sendiri ya, kebanyakan diidentik dengan retail NICCES dan selanjutnya. Dan ini garis yang pernah saya bikin, garis putih putus-putus. Jadi selagi masih di bawah itu ya not good ya. Dan ini saya melihat ada double top sedikit. Jadi potensi turunnya ada ini untuk si siapa? Oh, SMDR itu. Target turunnya ya bisa sampai ke sini. Nah, ke 340-an kemungkinannya seperti itu. Terus ditambah, nah ini ditambah retailnya malah buying ya, melakukan pembelian ya. Jadi potensi makin turunnya makin besar sih kalau saya melihat untuk si SMDR. Akan lebih menarik jika SMDR nah ini kita lihat ya secara weekly-nya ya. Secara weekly kita lihat ya. Wow, memang saya agak ada demand areanya masih jauh banget ya. Demand areanya berada di 140-an. Ya, cuma di sini ada konsentrasi ya. Ada titik bermain di range ini. Nah, ini di garis warna kuning. Saya ganti aja. Garis warna putih lurus lah ya. Nah, di situ ada kemungkinan kalau turun di situ agak lumayan kuat ya. Range 240 sampai 280 gitu. Apakah mungkin ke sana? Kita lihat ya 340-an-nya seperti apa dulu sih. Cuman kalau melihat dari kondisinya sekarang turun, marketnya juga seperti ini. 340 harusnya jebol lagi sini ke bawah untuk si SMDR. Oke, yang pertama sudah SMDR, lalu kita ke Temas. Kita ke Temas seperti apa? Wow, seminggu perdagangan kemarin akhir Mei, normal akumulasi ya ZP, retailnya jualan ya, XC, CC, KK identik retail ya. Cuman ini shadow atasnya ini ganggu banget ya, jadi ini bisa dikatakan low risk aja sih. 284 itu low risk aja sih. Hanya sebatas low risk sih. Nah, yang jadi catatan adalah takutnya ini menjadi rounding top ya. Kebalikan dari rounding bottom ya. Nah, ini takutnya seperti itu. Kalau hal itu terjadi, dia break dari 284, dia akan turun sampai ke Nah, bisa ke sampai 250 untuk si Temas. 250 bisa aja ke situ. 284 itu kuncinya. 280 lah. Kita lihat di weekly-nya ya. Weekly-nya seperti apa? Kalau weekly-nya chart weekly ya. Range 280, 250 sampai 260 sih. Ada demand area juga di situ. Oke. Itu untuk Temas ya. Lalu selanjutnya sebelum ke apakah mungkin ke sana ya di bawah jebol 284? Kalau lihat ini ya,
formasi candle-candlenya ini shadow atasnya tinggi-tinggi ya. Jadi sedikit dipaksakan turun ya. Sedikit dipaksakan turun, jadi potensi untuk jebol 284 besar juga sih kalau saya melihat ya. Oke, nextnya PSSI Pelita ya ini ya kalau nggak salah ya. PSSI IMC Pelita, nah, Pelita Logistik. Seminggu ke belakang netral ya. Seminggu ke belakang netral. Terus kita lihat ya. Nah, ini garis warna biru udah tebus ya. Dan dia udah turun terus retrace terus hari perdagangan terakhir hari Rabu turun lagi gitu. Jadi ya makin menguatkan untuk dia makin lanjut turun ke 600-an kali ya. 600-an lah ini bisa PSSI. Di candle weekly kita lihat ya, candle weekly-nya ya 600 sampai ke sinilah. 585 ada potensi ke sana sih. Secara seminggu belakang netral, do nothing ya. Masih imbang-imbang aja. Jadi kemungkinan dia akan setway dulu di sini agak berat sih, agak besar ya. 585 sampai 600 untuk PSSI. Lalu selanjutnya BSML. Ini masuk list akumulasi ya untuk harian ya, untuk hari Rabu kan. Hari Rabu gede banget akumulasinya. Ternyata seminggu ini oke juga nih. Dan sekilas ini ada namanya bullish divergence. Ini saya turunkan time frame 1 jam. Pasti ini ada bullish divergence nih. Kita lihat ya, time frame 1 jam seperti apa. Ya sedikit sih. Sedikit ada bullish divergence di sini. Targetnya ke berapa sih? Dia kan oke jikalau, nah ini. Kita pakai Fibonacci. Kalau dia kuat di atas ini sih, di atas 140 ini masih oke banget untuk si BSML. Dan ini naik volumenya juga kuat, jadi potensinya besar ini untuk naik dulu. Kembali lagi ke daily, kita lihat ke dailynya sendiri. Nah, ini ada gap ternyata. Ini ada gap ini bisa menjadi area resistennya ya di 157. Formasi candlenya bagus sih kemarin ya, cuman volumenya kurang kuat lagi ya. Jadi kalau besok Senin dibanting dulu. Nah ini selagi dia di atas 150 oke aja sih untuk BSML gitu. Oh ya, FYI aja dimana Senin ARB udah naik ke 15% sebelum ke nanti simetris nextnya. Bertahap ya. Bertahap dari BI. Oke lanjut BSML TPMA Transpower Marine. Ini fundamentalnya sudah sedikit saya bahas. Seminggu belakang ini turun karena dividennya yang gede, jadi make sense. Potensinya ya turun dulu nih, garis warna putih 390 ya. Possible banget ya. Kalau saya melihat possible banget untuk ke sana. Dan nanti lanjut naik. Kalau turun itu berapa persen sih? Kalau turun kita lihat ya secara short. Ini ding. 2% sih masih oke aja, 2,74. Jadi bisa ditunggu aja sih deket 390 untuk TPMA ya. Kalau deket 390 ada buying power, sikat aja. Cuman ini ya potensi makin turunnya masih ada sih, karena ini retailnya malah aktif membeli ya, YP, EP, KK, CC, NI gitu. Ini TPMA. Lalu selanjutnya setelah TPMA ada SIP ya. SIP, Silo Maritim Perdana gitu. Seminggu ke belakang akumulasi oleh IFU gede banget, besar juga nih. Nah, cuman dia concernnya kalau ini saya bikin gambar dulu. Concernnya dia lebih oke kalau di atas 1090 sorry 1090 ini dia jadi naik. Konsolidasi harusnya ini dia naik lagi sih. Terlihat jelas ya di sini ya. Oke, 1090 kuncinya ya untuk si SIP. Potensinya akan gede sih ini karena saya melihat ini ada sedikit pattern ya. Konsolidasi di sini. Kalau iya ini bisa berapa nih? Ntar. Sorry.
Nah, ini targetnya bisa sampai ke, kalau 1090 break ya targetnya bisa di sekian. 1000 gap inilah 1430 untuk targetnya. Kalau 1090 break, kuncinya di situ ya, 1090. Oke, saya ganti. Nah, ini 1430. Oke, itu targetnya ke situ. Kalau dia 1090 break, kuncinya di situ. Ini saham yang nggak liquid ya, saham nggak liquid, jadi jarang diperdagangkan. Jadi diperhatikan juga ya likuidasinya seperti apa liquidnya. Oke, selanjutnya terakhir Hasnur International Shipping, big akumulasi oleh AK OD EP. Oh, bagus juga nih. Dia turun, wah, dan beneran ya, dia break di sini terus retrace terus naik lagi. Ini kapan sih terakhir saya bahas ya? Bagus banget nih. Bagus nih 222. Dan hari ini Rabu terakhir ya, sorry, maksud saya didukung volume yang kuat. Ada resisten lagi di sini. Sebelum ke 258 nih ada resisten lagi di sini. Di 250. Oke. Jadi bisa aja proyeksi saya kalau saya melihat ya, untuk high sini kemungkinan dia nyentuh dulu. Terus dia konsol di sini. Terus dia ya setway di sini, terus dia mencoba untuk tembus 258. Gini sih. Jadi kemungkinan dia akan sentuh 250 dan dia akan setway dulu kalau saya melihat ya. Entah 250 atau 258, terus setway dulu terus baru nanti like lagi. Gitu sih. Jadi itu so far kalau dari saham kapal-kapalan ini seminggu ke belakang yang oke itu HIS sama BSML. Yang oke ya, yang bisa jadi watchlist itu TPMA juga ya. TPMA sama SIP. Jadi kemungkinan yang akan dipantau untuk minggu depan untuk saham kapal ini adalah 1 BSML, kedua HIS. Itu prioritasnya. Lalu selanjutnya ada SIP dan juga TPMA. TPMA tadi 390, SIP 1090, BSML dan HIS ini sudah ada tadi ya. Oke, jadi itu semoga bermanfaat. Dan jangan lupa Senin mulai ARB diperlebar, nggak hanya 7% ke 15%. Jadi apa yang dilakukan? Persiapkan resikonya ya. Kalau reward pasti Bapak Ibu teman-teman sekalian udah siap. Kalau risknya, nah, ibaratnya kalau loss tuh bagaimana? Siap nggak menyikapi itu? Jadi dan yang trading tentunya ya persiapkan harus lebih berani untuk cut loss gitu. Jangan merasa ya nanti naik lagi dan lain-lain. Tuh. Jadi perlunya disiplin dan tentunya yang utama adalah plan. Khususnya adalah plan perihal mengatasi resikonya. Siap apa enggak kita? Oke, gini tuh video kali ini, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.